Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik, ternyata semangatnya pagi ini sangat luar biasa. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, seperti biasa ya, mari kita sama-sama mengawali kegiatan kita pagi hari ini dengan Doa. Oke, untuk pagi hari ini yang akan memimpin doa, Pak Guru minta Naisra untuk memimpin doa belajar kita pada pagi hari ini. Oke, Naisra siap? Ya, Pak. Oke, kalau begitu silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin bertanya lagi nih. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Siap, Pak Guru. Sudah sarapan tadi? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah selesai. Belajar? Tadi malam sudah belajar? Udah dong. Belajar apa Pak Guru? Sudah. Pak Guru. Oke, kalau begitu, baik anak-anak sekalian. Jadi pagi hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat, ya, di mana materi yang akan kita bahas itu adalah tentang surah Al-Hujurat. Jadi temanya itu adalah mari mengaji dan mengkaji surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, menganalisis isi pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, setelah dianalisis, nanti anak-anakku sekalian harus bisa mempresentasikan hasil analisis daripada isi pokok surah Al-Hujurat. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah menunjukkan sikap yang mencerminkan keteladanan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tadi. 13. Oke, sudah siap semua? Siap, Pak Pak Guru. Tapi sebelumnya, biar tambah semangat, Pak Guru minta tolong lagi, satu kali lagi nih sama Isra. Nah Isra ya, coba dipimpin dulu teman-temannya untuk yel-yel ya. Kita tes dulu semangatnya. Bisa kira-kira? Nah Isra bisa? Bisa Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Nah, oke, kita pakai yang seperti biasa ya, tepuk semangat. Oke, silakan dipimpin teman-temannya Isra. Baik teman-teman, mari kita tepuk semangat dulu. Kalau boleh tangannya digerakkan dulu. Ya, Oke, jadi semua nanti digerakkan. ikuti instruksi Tepuk dari Isra ya. semangat. Ya, Biar nanti kita lebih semangat lagi. oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Dang dang dang, Ding ding Ding, ding. ding ding, Dung Dung, dung dung. dung. dung, Dang dang dang. Dang, ding, 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 Dung dung dung. dung. Ah 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 ah. Ma ah ah semangat. Terima kasih Nak Isra sudah memimpin yel-yel hari ini. Baik anak-anak sekalian, di awal pembelajaran ini, ya Pak Guru ingin menekankan bahwa untuk bisa memahami ya terkait dengan Quran surah Al-Hujurat ini, tentu yang perlu adik-adik lakukan itu, anak-anakku lakukan adalah menyimak baik-baik apa yang Pak Guru jelaskan. Ya, bisa kira-kira? Nah, Bisa, jika ada Pak hal-hal, nanti jika ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami terkait dengan materi kita pada hari ini, mungkin bisa langsung ditanyakan atau bisa nanti kita lanjutkan pada sesi diskusi, ya.
Oke, Siap. jadi sebelum Pak Guru masuk lagi ini, Pak Guru akan menjelaskan alur daripada kegiatan pembelajaran kita, ya. Nah, supaya nanti sebentar tidak ada yang bertanya-tanya habis ini mau apa lagi, ya. Nah, jadi di awal pembelajaran kita, jadi itu diawali dari membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya. Jadi ini kita bacakan dulu, mungkin akan Pak Guru minta 2 atau sampai 3 orang yang bisa membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kira-kira siap ini? Siap? Siap, Pak Guru. Siap, Pak Guru. Tahu anak-anak kelas 5 ini sudah bisa mengaji semua. Makanya Pak Guru yakin pasti siapa saja yang ditunjuk pasti dia akan bisa membacakan Quran surah Al-Hujurat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita membacakan Quran surah Al-Hujurat, nanti kita akan sama-sama membacakan, mengartikan atau menerjemahkan daripada Quran surah Al-Hujurat, ya. Oke, kemudian setelah itu, nah ini yang paling penting. Setelah itu Pak Guru akan menyampaikan, ya, akan menjelaskan satu kasus, ya, yang ini sering terjadi di lingkungan sekolah, ya. Nanti seperti apa kasusnya nanti kita lihat sebentar, ya. Jadi itu. Nanti untuk apa itu kasus? Jadi kasus itu nantinya akan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Jadi sebentar nanti akan Pak Guru bagi kelompok, kemudian akan mendiskusikan kasus yang Pak Guru sudah siapkan. Oke. Bisa dipahami kira-kira ini? Bisa? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Bisa, Guru. Pak Guru. Setelah didiskusikan, maka kemudian masing-masing kelompok itu kemudian mencatatkan hasil diskusinya. Nah, setelah dicatatkan, masing-masing dari kelompok itu melalui perwakilannya itu mempresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Langsung sapu. Kita kira-kira ya? Alila. Bisa Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Baik, kalau begitu kita mulai saja pembelajarannya. Semua bisa disimak ya. Jadi Siap. yang Pak Guru jelaskan Iya, Pak Guru. seperti yang Pak Guru sudah jelaskan bahwa di awal itu Pak Guru akan minta 1 atau 2 orang saja mungkin yang bisa mendemonstrasikan, yang bisa membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, jadi mungkin Pak Guru akan minta perwakilan saja ini dari laki-laki 1 orang, kemudian perempuan 1 orang. Nah, kira-kira Iya, ada perempuan yang siap? Saya, Pak Guru. Perempuan Hasan. Hasan Allah, Ini dia, Pak Guru. semangat, terlalu semangat. Terlalu serius di hati Semangat. Pak Guru. Pak Guru minta dulu memberi kesempatan dulu kepada yang perempuan, kira-kira siapa yang bisa? Ayo. Saya, Pak Guru. Oke, kita persilakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Adik Olan. Ya. Yeay. Jadi semua harus berani tampil seperti Olan ya. Ya, jadi Pak Guru. silakan Olan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabirun. Oke. Sadaqallahul azim. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Adik Olan. Oke. Hidup. Ya. Atau mungkin masih ada yang ingin mencoba dari perempuan sebelum Pak Guru serahkan ke laki-laki. Bagaimana yang perempuan? Masih ada kira-kira? Ayo, jangan mau kalah dengan Adik Olan. Ayo. Saya, Pak Guru. Oke, luar biasa Isra pada hari ini ya. Jadi ini adalah salah satu sikap mungkin yang perlu kita contoh untuk semua ya. Jadi harus berani. Iya Pak Guru. Nanti persoalan tidak bisa itu urusan belakangan itu ya. Intinya kita berani tampil dulu. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Hidup. Oke, sekarang kita pindah ke yang laki-laki. Ayo, laki-laki. Sebelum Ismail Pak Guru. Oke, Ismail. Iya, kayaknya ini Baik sudah Pak Guru, terima kalian kasih. semangat. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk adik Ismail. Hore. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke. Shadaqallahul azim. Luar biasa adik Ismail. Jadi, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk adik Ismail. Hore. Selanjutnya, karena perempuan tadi 2, maka Teh Iswan Pak Guru, Teh Iswan. Teh Iswan. Oke, coba kita mau tes. Pak Guru. Tapi saya belum lancar Pak Guru, boleh? Ayo Pak Guru. Karena di sini. Udin Pak Guru, Ti Udin tadi ada berpasang tangan. Iya, oke. Udin. Iswan. Udin, Ti Adik Udin. ini. Oke, mau coba Pak Guru ah. Oke, silakan tidak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk adik Iswan. Ayo tepuk tangan semua dulu. Hidup. Oke, baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya Pak Guru ucapkan terima kasih kepada yang sudah memberanikan diri tadi tampil untuk membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya setelah kita membacakan tadi Quran surah Al-Hujurat, maka kemudian kita lanjut pada terjemahnya. Nanti setelah terjemahnya baru kemudian kita masuk kepada isi pokok atau kandungan daripada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Oke, tapi sebelumnya Pak Guru kemudian ingin membacakan sekali lagi di A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Oke. Setelah itu, Pak Guru ingin mengajukan pertanyaan dulu, ya. Kira-kira siapa yang tahu apa saja perbedaan yang ada di dalam kelas ini? Ayo. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa saja perbedaan yang bisa kita dapati di dalam kelas ini? Ada laki-laki, Saya, ada laki-laki, Ada Oke. yang kulit hitam dan yang kulit putih. Warna kulit. Saya pemuka dengan tipe Iswan beda Pak Guru. Iya. Beda wajah, beda muka. Hmm. Oke, kira-kira masih ada yang bisa menambahkan? Tipe Iswan oleh pemarah Pak Guru. Pemarah Ini dia. lagi suku berbeda. Sikap marah itu adalah salah satu sikap yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh dimiliki oleh seorang yang mengaku sebagai seorang yang soleh, ya. Bisa ya? Iya. Kira-kira? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak Guru. Selanjutnya, pertanyaan kedua nih.
untuk kelas 5. Pernahkah kalian bertemu dengan orang dari suku yang berbeda? Pernah Pak Pernah Guru. Pak Guru. Pernah Pak Guru. Kalau di sini Pak Guru tanya dulu. Di sini ini rata-rata siswanya ini sukunya apa? Saya dari Bugis Pak Guru. Saya Gorontalo. Saya Gorontalo, suku Gorontalo. Saya suku Oh, Bugis Pak Guru. Oh, kayaknya kalau Hasan. mayoritas. Pasan Bugis Pak Guru. Saya Kaili Pak Guru. Oh, ada yang Kaili juga. Ada Pak Guru. Luar biasa, ternyata di kelas ini ya, di kelas ini termasuk kelas yang beragam. Nah, apa kira-kira hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Ya. Ingat, jadi materi kita hari ini tentang Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang tadi kita sudah dengarkan bersama. Nah, kemudian pembahasan atau apa yang dibahas di Quran surah Al-Hujurat ini, yang pertama itu adalah tentang keberagaman. Ya. Jadi ayat ini ayat yang menjelaskan tentang keberagaman. Ya. Oke, sekarang coba kita masuk, kita perhatikan sama-sama. Ini terkait dengan terjemah daripada Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama. Oke, Pak Guru kasih kesempatan lagi, mungkin ada yang bisa membantu Pak Guru di sini membacakan terjemah Saya Pak daripada. Guru. Oke, Hasan luar biasa. Silakan Hasan. Saya yang paling berani di sini Pak Guru. Oh, Hasan yang paling berani di sini ya. Oke. Oh, nah, saya juga Pak Guru. Oh, oke. Berani mati juga dia itu Pak Guru. Oh, jago ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Kita kasih aplaus dulu untuk adik Hidup Hasan. Yeay. Hasan. Selanjutnya, Pak Guru mau kasih kesempatan lagi. Siapa tahu mungkin masih ada dari perempuan yang ingin. Saya Pak Guru. Siapa yang? Oh, oke. Sri. Silakan Sri. Oke. Arti dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk adik Sri yang sudah berani. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Jadi, Pak Guru tadi sudah menyampaikan bahwa Quran surah Al-Hujurat ini merupakan salah satu ayat ya, yang menjelaskan tentang perbedaan. Ya. Nah, di sini kita lanjut pesan pokok surah Al-Hujurat ayat 13. Ya. Jadi yang pertama, di dalam Quran surah Al-Hujurat ini Allah menjelaskan ya, bahwa manusia itu berasal dari keturunan yang sama. Ya. Siapa itu kira-kira yang bisa menjawab? Siapa kira-kira? Dari mana manusia ini berasal? Dari Nabi Adam Pak Guru. Nabi Adam. Dari Nabi Anak Adam Pak Guru dari tanah. dan Siti Kita awal. Hawa. Paling nggak punya Arianto. Jadi karena kita manusia ini berasal dari berasal dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, maka pada hakikatnya kita semua adalah sama, ya. Tidak ada satu hal pun yang bisa membedakan kita, ya. Nah, jadi itu semua manusia itu hakikatnya sama, ya. Tidak ada yang merasa lebih unggul. Tidak ada kemudian Hasan yang saya Bugis itu lebih baik daripada Gorontalo. Tidak ada seperti itu ya. Karena pada hakikatnya kita ini berasal dari keturunan yang Sama. Seperti itu juga sebaliknya. Suku Gorontalo itu tidak boleh merasa lebih hebat daripada suku Bugis atau suku-suku lainnya. Ya. Karena itu tadi kita berasal dari keturunan yang sama. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Guru. Yang kedua,
di ayat ini atau dalam ayat ini itu menjelaskan juga tentang keragaman, ya. Jadi keragaman itu adalah sunnatullah, ya. Apa itu sunnatullah? Ada kira-kira yang bisa menjawab apa itu sunnatullah? Ketetapan dari Allah. Oke, luar biasa. Jadi sunnatullah itu adalah ketetapan. Intinya keragaman ini adalah sesuatu hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu tadi keragaman dari jenis kelamin, kemudian suku, bangsanya, bahkan agamanya, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menolak, ya. Artinya dimanapun namanya keragaman itu pasti ada kita temui, ya. Tidak usah dengan orang lain, ya. Di dalam diri kita perbedaan, ya. Tangan, ya, kaki, ya, dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi, nah kemudian yang terpenting adalah keragaman ini bukan atau tidak, ya, atau jangan kita jadikan sebagai alasan untuk berpecah belah, ya, untuk saling memusuhi, tapi sebaliknya perbedaan ini, keragaman ini kita jadikan sebagai ajang untuk saling kenal mengenal. Oke? Ya, Pak Bisa Guru. dipahami? Iya, betul. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, ini poin penting juga yang perlu kita ingat bahwa dalam Quran surah Al-Hujurat itu sudah dijelaskan, ya, bahwa tidak ada satu orang manusia pun, ya, yang lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kemudian menjadikan dia mulia di hadapan Allah? Maka jawabannya adalah ketakwaan, ya. Jadi poin terpenting itu adalah ketakwaan, ya. Jadi bukan Bugis, bukan Gorontalo, bukan Jawa, itu bukan mereka itu yang terbaik di hadapan Allah, tapi Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bertakwa, bukan orang kaya, bukan pejabat dan lain sebagainya. Jadi itu, ini yang perlu kita pahami bersama. Oke, bisa kira-kira? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Kita lanjut? Pak Guru. Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya pesan pokok yang selanjutnya yang juga terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia, ya. Jadi dengan hal ini, ya, kita berupaya untuk senantiasa melakukan hal-hal terbaik dimanapun dan kapanpun. Karena kenapa? Allah itu punya sifat Maha mengetahui. Oke? Nah, begitu juga Allah akan tahu bagaimana sikap kita dalam hal keragaman, bagaimana sikap kita kepada orang lain, bagaimana dengan suku lain, itu Allah semua tahu. Oke? Nah, kemudian yang berikut di ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keragaman tadi itu di dalamnya itu terdapat yang namanya kesetaraan. Jadi ini sudah dijelaskan juga di awal bahwa sama, setara, manusia itu setara, tidak ada kecuali apa tadi yang membedakan? Ketakwaan. Ketakwaan. Selanjutnya toleransi, ya. Kemudian bekerja sama serta menghapus adanya diskriminasi. Jadi di ayat ini kita banyak sekali diajarkan tentang bagaimana seharusnya dalam perbedaan ini. Oke? Bisa dipahami, ya? Bisa, Paham. Pak Guru. Selanjutnya, ini yang berikut adalah sikap keteladanan surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi ini beberapa sifat yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud daripada pemahaman kita tentang surah Al-Hujurat ayat ke-13, ya. Jadi itu yang pertama adalah menghargai keberagaman, ya. Apapun bentuk keberagamannya, apakah dia suku, ya, kemudian suku, ras, ya, agama, perbedaan pendapat sekalipun, kita semua harus bisa menerapkan yang namanya sikap saling menghargai. Oke? Iya, Pak Guru. Halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Ya.
Hai. Semangatnya ini coba kita tes semangat ulang dulu ya. Nanti setelah itu baru kita lanjut. Oke, siap? Siap, Pak Guru. Siapa yang kita pimpin? Olan bagaimana? Olan bisa pimpin untuk tepuk semangat? Tidak bisa saya, Pak Guru. Oke, kalau begitu kita minta yang lain lagi. KPD Hasan. Ayo, mana? Gupran. Katanya tadi Gupran juga pemberani. Ayo coba Pak Guru mau lihat. Siap Pak Guru. Oke, coba sama-sama. Oke, kalau Pak Guru bilang tepuk pagi, tepuk 3 kali ya. Oke, kalau tepuk malam itu tidak ada tepukan ya. Oke, kalau tepuk siang, tepuk 3 kali. Oke. Berarti karena tepuk pagi itu 2 kali, tepuk siang 3 kali. Oke, kalau tepuk malam tidak ada tepukan. Oke, coba. Tepuk pagi. Oke, tepuk siang. Oke, tepuk malam. Tidak ada. Ada ya. Oke. Fokus orang Pak Guru. Oke, begitu Pak Guru. Sudah. Iya, Pak Guru. Masih ada yang ingin menambahkan? Masih ada? Cukup Pak Guru, cukup. Oke, cukup. Baik. Sekarang LKPD. kita lanjutkan lagi. Masih di sikap keteladanan. Yang berikutnya adalah sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman, itulah menghindari yang namanya diskriminasi ya. Jadi jangan pernah kita merendahkan ya seseorang, merendahkan satu suku tertentu, merendahkan agama tertentu, itu tidak boleh. Itu termasuk sikap diskriminasi. Oke, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membangun persaudaraan ya. Jadi apapun latar belakang agamanya, kemudian apapun sukunya, bagaimanapun dia orangnya, berasal dari keluarga kaya atau miskin, maka kemudian sesungguhnya kita adalah bersaudara ya. Jadi mari kita bangun persaudaraan itu supaya suasana di lingkungan sekolah atau dimanapun kita berada menjadi tenang, damai. Oke? Nah, yang terakhir toleransi. Jadi toleransi ini adalah salah satu sikap yang bisa kita terapkan dalam keberagaman, khususnya toleransi beragama ya. Merupakan prinsip yang memungkinkan orang itu untuk melakukan keyakinannya atau menjalankan keyakinannya yang berbeda dengan kita untuk hidup berdampingan secara harmonis dan saling. Jadi itu beberapa sikap yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pemahaman kita dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bagi kelompok ya. Pak Guru akan membagikan dulu LKPD-nya. Jadi untuk LKPD ini Pak Guru akan bagikan. Oke. Pak Guru izin keluarkan screen dulu ya. Pak Guru ganti. Nah, ini ada. Nah, di sini Pak Guru sudah membagi masing-masing kelompok. Jadi hanya ada satu persoalan ya. Jadi hanya ada satu persoalan yang kemudian persoalan ini akan dianalisis oleh masing-masing kelompok. Kemudian setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Oke? Nah, jadi silakan dicermati, ini LKPD-nya, ini kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok 1 ada Arianto Baridu, kemudian ada Olan, yang ketiga Hasan, kemudian ada Sumiati, kemudian ada Rabia. Di kelompok 2 ada Iswan, Yunitra, Gufran, Mesrin, dan Sri Hindun. Di kelompok 3 ada Israwati, Ismail, Anastasia, Salmon, dan Wahyu. Oke, jadi nanti di kelompoknya masing-masing. Lapar Pak Guru? Ya? Lapar. So, lapar. Oke, sedikit lagi ya. Jadi silakan didiskusikan dulu bersama teman-teman sekelompoknya. Kemudian setelah itu baru kemudian kita akhiri kegiatan pembelajaran. Oke, silakan Pak Guru kasih waktu. Mungkin Siap Pak Guru. Ya Pak Guru. Guru suka mau istirahat Pak Guru. Oke, nanti kita setelah ini ya. Setelah ini baru kemudian kita istirahat. Kita selesaikan dulu ya.
Oke, bagaimana? Masing-masing kelompok? Sudah Sudah selesai. Kelompok 3 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah Pak Guru. Oke, kalau sudah, berarti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan. Silahkan diminta saja, diwakilkan saja sama satu orang. Siapa kira-kira yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, saya persilakan kelompok mana dulu kira-kira yang siap? Arianto, Pak. Oke, kelompok Kelompok 1. 1 Aryan Pak Guru. Oke, silakan. Karabia dulu yang baca Pak Guru. Oke. Saya saja Rabia, Pak Guru. Iya, jadi Rabia dari tadi ini Pak Guru lihat dia kurang ini ya. Coba Pak Guru mau dengar dulu bagaimana ini suaranya Rabia ini. Pak Guru kangen dari tadi ini ingin dengar ini suaranya Rabia. Nah, jadi oke, bagaimana kira-kira teman-teman sepakat semua ya? Sepakat Pak Guru. Baca apa ini Pak Guru? Suara Pak Guru. Silakan Apa yang mau baca Pak Guru? Rabia bacakan hasil diskusi kelompoknya Rabia terkait dengan kasus yang Pak Guru sudah sediakan ini, ya. Ayo, mana teman-temannya, coba dibantu dulu Rabia. Satu kelompok, ayo. Mana Saya saja Arianto? Pak Guru. Siapa? Saya saja Sumiati. Ya, oke. Kalau begitu kita pindahkan, kita alihkan ke Sumiati. Ayo silakan Sumi. Ya, baik, kami dari kelompok 1. Kasus tentang di kelas ada seorang teman yang berasal dari daerah berbeda dan memiliki kebiasaan yang tidak biasa bagi kalian. Sebagian siswa cenderung mengabaikannya. Bagaimana seharusnya sikap kita? Yaitu mengajak berkomunikasi dan mengenal lebih dekat. Dan ada langkahnya, yakni siswa dapat kita mengajak teman baru tersebut untuk berbicara dan berbagi cerita tentang latar belakang, budaya, dan kebiasaan yang ia miliki. Oke. Langkah ini memiliki manfaat, yaitu dengan berkomunikasi siswa dapat memahami alasan di balik kebiasaan yang berbeda dan menjadi lebih terbuka serta menerima. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Sumi. Oke. Kelompok Sudah mana? kelompok 1. Oke. Saya Pak Guru. Kelompok Gufran. Oke, dari Kelompok 2. Oke. Oke, mengadakan kegiatan bersama. Yang pertama, langkah mengajak teman baru untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok seperti bermain, belajar bersama atau proyek kelas. Kemudian manfaatnya adalah kegiatan bersama dapat memperkuat ikatan antar siswa dan membuat teman baru merasa diterima dan dihargai. Ini juga memungkinkan siswa lain untuk melihat nilai positif dari keberagaman. Terima kasih Pak Guru. Tangan dulu untuk kelompok 2. Yeay. Yang terakhir, kita kasih kesempatan untuk kelompok 3 untuk bisa mempresentasikan. Ayo kelompok 3, jangan mau kalah. Baik, saya akan mempresentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana seharusnya sikap kita jika ada seorang teman yang berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang tidak biasa bagi kalian. Ya, sikap kita adalah dengan menunjukkan sikap positif dengan cara menghargai perbedaan dan memberi dukungan kepada teman yang baru. Nah, manfaatnya adalah agar siswa lain itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi teman yang baru tersebut. Jadi, kemudian juga dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih harmonis dan nyaman. Itu Pak, sekian dari kami. Ada pertanyaan Pak Guru sama kelompok 3. Oke, coba silakan di. Ada sampai taman itu dia tidak mau bermain dengan saya, padahal dia murid baru. Baru bagaimana ada cara itu Pak Guru? Kelompok 3. Kelompok 3 bisa kira-kira memberikan jawaban. Jadi Hasan ini ternyata punya teman yang katanya temannya itu tidak mau ikut bermain bersama. Ayo kira-kira kelompok 3. Ya, tetap berusaha untuk mendekat, tapi kalau bisa caranya itu dengan yang baik. Mungkin Pak Hasanuddin ini sering bermain yang terlewat misalkan. Nah, jadi mungkin dia tidak senang, makanya silahkan dilihat. Ya,
diamati dulu apa yang bikin dia senang dan apa yang bikin dia tidak senang. Mungkin itu dari saya, Pak. Hasanuddin. Bantu Pak dia, saya jaga bantu, saya jaga bantu Pak dia. Udin ini usir DP orang. Itu Oke. orang tidak mau Intinya berteman. bahwa ketika ada kondisi yang seperti itu, kita sebenarnya tidak mesti harus menyalahkan orang yang lain ya. Coba kita berkaca, jangan-jangan justru kita sendiri yang memang tidak bisa menunjukkan sikap untuk menerima hal itu. Betul tidak? Nah, Ya, jadi benar. Betul Pak Guru. selalu yang Hasan nakal. iya. Oke. Iya, Jadi, DP orang. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru hanya sedikit menambahkan. Jadi berdasarkan apa yang sudah dipresentasikan tadi itu ya, terkait dengan ketika kita berada dalam kondisi atau situasi atau lingkungan yang berbeda, maka hal-hal tadi itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di tengah keberagaman. Untuk apa kira-kira? Ya, tentu adalah untuk menciptakan suasana lingkungan yang harmonis dan damai. Ya. Nah, jadi itu baik. Tidak ada lagi ini pertanyaan dari kelompok? Pas Pak Guru. Oke, Istirahat. pas berarti yang terakhir Pak Guru ingin memberikan evaluasi daripada hasil pembelajaran kita hari ini. Tapi Pak Guru akan kirimkan lewat grup WA ya. Pak Guru kasih, ini tidak banyak soalnya. Silahkan dibuka di WA grupnya kita masing-masing ya, di WA grup. Kemudian silahkan diisi, dikerjakan tugasnya. Nanti setelah itu baru kita akhiri. Oke, Pak Guru kasih waktu. Silahkan. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Sudah selesai. Sudah semua? Pak Guru. Sudah Ya. semua? Sudah. Pak Guru suka mau istirahat Pak Guru. Hasilnya nanti Pak Guru akan sampaikan pada pertemuan berikut. Oke. Terakhir, mari sama-sama kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sekali lagi bahwa Quran Surah Al-Hujurat itu adalah ayat yang menjelaskan tentang perbedaan. Jadi, ingat, perbedaan itu adalah sunnatullah. Artinya, dimanapun kita orang berada, perbedaan itu pasti ada. Tidak ada. Perbedaan jenis kelamin. Perbedaan apa lagi? Suku. Suku, warna kulit, Warna kulit. Kemudian Jenis kelamin Pak. Perbedaan Agama, Pak Guru. agama, perbedaan Pak Guru. pendapat. intinya perbedaan itu banyak dan di mana saja bisa kita dapat. Nah, kemudian sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, tentunya berharap semoga sikap yang mencerminkan keteladanan Quran Surah Al-Hujurat ini bisa anak-anakku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya, seperti tadi, supaya kehidupan yang harmonis dan damai itu dapat tercipta. Oke, bisa dipahami ya? Bisa Pak Bisa Pak Guru. Guru. Baik, yang terakhir sebelum kita istirahat, mari sama-sama kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.